Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamun kalamir birahim. Jumpa lagi denganku Ida Rayani dalam kajian kitab Sirrul Absar. Apa itu? Kitab Rahasia Keajaiban Hati. Aku seorang muslim. Kitabku Al-Quran. Kemarin sudah dibahas semuanya, tinggal kita maju, yaitu menulis angka ya. Kita fokus dulu menulis angka ya. Kalonya di Al-Quranul Karim itu angka sama huruf ada yang sama ya. Ada juga tanda bacanya sama. Jadi ada berapa yang sama? Ada 3, yaitu angka 4, terus ain, terus gin. Itu mah ada titiknya, gin mah ya. Jadi angka 4 itu memiliki 3 bentukan. Bentukannya sama ain ya. Coba lihat dulu. Ain sama angka 4 sama. Kita mah bukan berbicara ain, bukan berbicara tanda baca di atas ayat yang kecil, bukan ya. Kita akan menulis huruf angka, bukan huruf hijaiyah, tapi angka ya. Kita harus bisa membedakan angka dengan huruf ya. Cuma kebetulan di sini angka 4-nya sama dengan huruf ain ya, seperti itu ya. Jadi kita harus fokus. Kemana fokusnya? Yaitu menulis angka 4 ya. Angka 4 terus dikasih lingkaran. Makomnya di mana angka 4 ya. Letaknya di mana angka 4 gitu ya. Nah, aku ambil dulu gitu. Nah, ini dia sudah ada. Al-Mahkom. Mahkom adalah martabat. Martabat adalah kedudukan sesuai yang dia ucapkan. Kalau dia ucapkan baik, maka hati dan pikirannya baik. Kalau diucapkannya tidak baik, berarti hati dan pikirannya tidak baik. Salah. Itu mah namanya salah persepsi. Kalau salah persepsi bikin orang emosi. Karena disabar-sabarin akan diinjak-injak. Jadi emosinya meledak. Maka dia akan berbuat kasar. Dia akan menyakiti dirinya. Dia akan menyakiti orang lain. Karena apa? Karena biasan dari luar. Kenapa begitu? Karena Allah ingin kita selalu berada di jalannya. Contohnya, aku melamun nih. Aku lagi jalan, tiba-tiba kesandung, kecekuk. Tuh, salah siapa? Ya salah diri sendiri. Atau kalau lagi berjalan jangan melamun. Harus diingat kita lagi berjalan, jangan melamun biar enggak jatuh. Kalau jatuh kecekuk mati, salah sendiri, bukan salah Allah. Bukan salah pikiran dan jangan salahkan orang lain. Itu disebut dengan takdir ilahi. Kita akan menulis angka 4 sebagai takdir ilahi. Bagaimana cara menulisnya? Perhatikan baik-baik. Agar tidak gagal paham. Agar tidak salah paham. Agar tidak salah menafsirkan. Agar tidak ada ganjalan. Kalau ganjalannya di sini yang tidak sesuai, nanti yang datang adalah nirojim, setan yang terkutuk. Siapakah setan yang terkutuk itu? Yang bikin hati mengkel, yang bikin pikiran kusar, yang bikin pendengaran sumpah,
yang bikin mata penglihatan jadi sempit. Kita itu hidup di alam dunia tuh harus lega lugina. Apa katanya? Lega lugina adanya di mana? Lega lugina itu. Nah, di sini. Al-makom lega lugina. Nah, di sini. Hati kolbu. Papan tulisnya Allah. Baiti. Kolbi fil mahdina wajadah sakina Muhammad nabina assalamu alaik qalbi fil mahdina wajadah sakina Muhammad nabina assalamu alaik. Ya, seperti itu. Al-mahkom adanya di mana huruf ain itu? Bagaimana cara membentuknya? Adanya di mana gitu ya? Nah, angka 4 sebagai angka, bukan sebagai huruf ain, bukan ya. Kita fokus letakkan semua pikiran yang enggak, persepsi yang lain. Ingat, konsentrasi. Kalau ingin mengikuti semua postingan aku biar enggak gagal paham, kamu jangan terlewat sedikit pun karena akan mendapatkan persepsi yang lain yang menimbulkan gagal paham dan bisa menimbulkan dan menyebutkan kata kafir. Kata kafir itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Dan bukan cangkemnya manusia yang ditujukan kepada manusia lain kafir itu ya. Itu mah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Enggak boleh ikut-ikutan, itu mah hak Allah. Kalau di dalam Al-Qur'an disebutnya murtad, mengkafir-kafirkan orang. Orang Allah aja mengizinkan manusianya hidup di alam dunia bebas melakukan apapun. Apa hak manusia mengatain kafir sesama manusia? Kafir itu hak Allah, bukan hak manusia. Jadi hati-hati, jangan berbicara kafir, jangan berbicara munafik, jangan berbicara fasik, dan jangan berbicara sok alim ataupun sok suci. Itu adalah hak prerogatif Allah terhadap jiwa-jiwa yang dirahmatinya. Ya, seperti itu. Kita fokus. Kemana kita fokusnya? Kan tadi jalan-jalan ke huruf dulu. Huruf 4 itu sama dengan angka 4. Kok bisa begitu? Ya, karena apa? Karena Allah menciptakannya berpasang-pasangan. Coba lihat, mata berpasangan. Betul. Nah, udah lihat kan? Mata berpasangan. Sekarang kita buka lagi. Apa yang dibuka? Coba lihat ya. Nah, itu dia. Ada telinga ternyata. Allah menciptakan telinga berpasang-pasangan ya. Betul? Dan ini juga lubangnya ada 2. Kenapa enggak 1 aja? Kok harus 2? Ini mulut cuma 1, enggak ada 2, kan? Nah, lalu yang manakah kelima panca indera itu kan? Kalau kita mau baca kitab Sirul Absar kan berwudu dulu. Ayo teman-teman, aku tanya, udah pada wudu belum? Makna hakikat wudu adalah membersihkan kelima panca indera dan ruh batininya. Ya, diusap pakai air wudunya, mukanya, kucurin airnya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus dikesiniin ya. Wudu itu mah mensucikan apa? Mensucikan 2 mata, 2 telinga, 2 hidung, dan ucapan ya. Sama ruh batinnya. Agar hatinya bersih. Yang dibersihkan itu berdoa dulu bismillahirrahmanirrahim ya. Dengan bismillahirrahmanirrahim papan kolbunya berubah lagi jadi putih bersih. Yang tadinya berdosa tuh ada titik, ada noda-noda tuh ya.
karena nggak tahu kan, ilmunya belum jelas ya. Jadi kita akan menulis apa? Angka 4 di mana? Di papan kolbunya Allah. Pakai apa? Pakai lub. Ya. Lubnya ada di mana? Ya. Lubnya ada di kedua panca indera, kedua telinga, nih sama hidung, sama mulut. Coba lihatin, perhatikan baik-baik. Nah itu kan lagi tidur, sama dengan orang mati tidak bergerak. Tuh kan ya, lihatin baik-baik, jangan gagal paham. Gagal paham bahasa nanti disebut kafir. Dan setiap orang juga gak mau disebut kafir. Semuanya adalah muslim. Wahidun ana wa mu'minun billah Allahu khaliqi wa wahibul hayya wa rukufil isra. Allah, Allah, Allah. Semua makhluk di dunia bernafaskan Allah, Allah, Allah. Dalam ayat lain dikatakan, inna fatahna laka fatham mubin. Aku beri kemenangan atas seluruh manusia di atas dunia ini. Yang keluar dari lubang mama tuh. Kenapa ngatain kafir? Dan gak boleh, itu mah hak Allah. Terus ada lagi, qad aflahal mu'minun. Siapakah mukminun itu? Qad aflahal, katanya beruntung orang-orang mukmin itu. Siapa orang mukmin itu? Yang keluar dari lubang mamahnya, itu disebut mukmin. Setelah dibaiat oleh ayah bundanya, baru dia muslim seperti itu. Tapi orang mah berbeda-beda cara mengatakannya atau mempersepsikannya sesuai dengan tata cara adat istiadat masing-masing. Gak usah dipikirkan, itu mah urusan manusia. Kita mah sama Allah aja, kita mah dibimbing, dididik sama Allah ya. Kita fokus, oke. Nih lihat, ini bentukannya seperti apa? Bentukannya seperti ain? Enggak. Ini seperti ain? Juga enggak. Ini mirip daun ya. Ini disebut dengan daun telinga. Sudah dibersihkan ya tadi ya. Setelah kita wudhu, lalu kita ambil kitab. Mana kitabnya? Kita kan mau ngaji bareng-bareng. Ngaji kitab Sirur Absor. Kitab apa? Sirur Absor. Apa sih kitab Sirur Absor itu? Kitab Sirur Absor adalah kitab rahasia keajaiban hati yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim sejak Nabi Adam hingga kini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kitab Al-Quranul Karim. Nah, sudah tahu kan? Tuh, coba perhatikan. Ini dari zaman dahulu kala Nabi Adam sampai sekarang. Kan ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Yakub. Wah, banyak banget. Sampai akhir zaman. Akhir zaman ini disebut dengan Nabi Muhammad. Maka akan datang masanya. Siapakah? Nabi Isa alaihissalam yang akan menolong seluruh umat manusia untuk kemana? Untuk membawa ke surga, nikmatnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Di manakah itu? Di dunia dan di akhirat. Dituntun oleh tuntunannya siapa? Tuntunannya Nabi Muhammad atas izin. Nah, atas izin Nabi Isa. Kan Allah Nabi Isa dulu itunya ditugaskannya. Setelah Nabi Isa diangkat ke langit ketujuh di surganya yang penuh dengan kenikmatan, maka Nabi Muhammad yang berdinas di alam dunia. Siapakah yang ada di dalam dunia sekarang yang dinas, yang berpatroli? Kita semua itu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad ya. Terus kan umatnya Nabi Kanjeng Muhammad juga nanti diselamatkan oleh Nabi Isa. Nabi Isanya turun dari langit ketujuh, menemui jiwa-jiwa yang dirahmati oleh Allah untuk menyelamatkan akidahnya ya. Untuk mendapatkan surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Di mana? Di dunia dan di akhirat.
Sekarang juga, kalau sekarang mah tuntunannya Nabi Muhammad, kata siapa? Kata Al-Quran. Di Al-Quran juga dijelaskan ada tuntunannya Nabi Isa. Di akhir zaman akan berlaku, akan ditolong oleh Nabi Isa untuk menyelamatkan siapa? Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, biar tidak gagal faham, biar tidak saling mengkafirkan, biar tidak saling tunjuk jari, biar tidak saling unjuk gigi, biar tidak saling memaki. Kita semua adalah mempunyai kewajiban tugas yang sama sebagai rahmatan lil alamin. Ya, jadi nggak boleh sombong-sombong jadi orang. Nanti diazab sama Allah, dilaknat sama Allah, dicabut nyawanya sama Allah ya. Jangan dikasih tahu siapapun rahasia kita berdua ini mah ya. Sekarang kita fokus mau apa? Mau bikin huruf, bukan huruf angka 4, bukan huruf 4 ya, angka 4 ya. Angka 4 ini terdapat di dalam suratul Fatihah. Kita lagi menulis apa nih sekarang? Ingat, menulis angka 4 dalam suratul Fatihah. Ya, siap? Bagaimana cara menulisnya? Mulai ya. Mulai ya. Kita akan menulis angka 1 sudah kemarin ya, yaitu mahkomnya ada di ta'awud ya. Sebelum ta'awud kita juga harus baca bismillah ya. Kita baca bismillah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nih 1 bismillahirrahmanirrahim. 1 2. Nah ya. Terus lingkarannya dari sini harus lurus. Kan ini dari sini nih angka 1 nih. Titik 1, titik 2. Lingkarannya nanti titiknya 3 di sini nih. Titiknya jadi berapa? 3. 1. Ini mah buat nanti, buat bikin lingkaran yang di atas mah ya. Nah, ini yang akan kita buat itu adalah garis angka 1 nih ini, tapi harus lurus ini sama ini. Nah, di sini ya. Ini titik 1 di sini, titik 2-nya di sini. Dikasih garis kan seperti ini. Ini angka huruf ya. Bukan ayat, tetapi dilambangkannya pakai ayat ya. Kan kita lagi berbicara ayat 1 ya, atau mukadimah 1 gitu ya. Udah pusing sekarang mah, fokus aja bikin angka, bikin nomor gitu ya. Judulnya nomor, jangan kemana-mana pikirannya biar nggak gagal paham ya. Oke, jangan berpikirannya kosongkan, pikirannya kosongkan. Balikan lagi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 1 titik, 2 titik, 3 titik. Tarik garis lurus titik yang kedua dengan titik yang ketiga. Dah, beres. Lepaskan. Bikin lingkaran dari atas. Ini tarik lingkaran. Pull. Nah, set. Nah, ini ayat 1. Nah, ayat 2. Cara bikin ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, titik 1, titik 2, titik 3. Nah, tarik garis lengkung ke sini, tarik garis lurus.
Ini disebut dengan angka 2. Dilingkarin, lingkarannya tetap di sini. Lurusnya dengan ini tuh. Kan di sini nih. Kan angka 2 tidak 3 titik nih. 1 2 3. No, kan? Ini titik atas mah tetap. Tapi menyambungnya ke sini nih. 1 2 3 ya. Nah, lihat nih, lihat garisnya ya. Titik ini biarkan saja nanti belakangan buat bikin lingkaran biar bundar. Titik yang kedua di sini. Tuh, titik yang ketiga di sini. Ini titik yang keempat ya. Nanti cara melukisnya dari ini dilengkungin ke sini set. Tuh, kan? Terus dikesiniin. Ini teh ayat 2. Nah, ini yang titik ininya dilingkarin ke sini. Tuh. Ayat berapa? Ayat 2. Sekarang ayat 3. Ayat 3 ya. Ini titik ini tetap di sini, jangan berubah-ubah. Nah, 1 ya, 2 3 4. Perhatikan, awas jangan gagal paham. Cara menulis angka 3. Nah, ini kan titiknya 1, 2, 3, 4. Nah, Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Nah, itu 3 ya. Kita menulis angka 3. Terus kita menulis angka 4 ya. Bagaimanakah cara menulis angka 4-nya? Mahkomnya ada di mana 4? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata siapa? Kata manusia. Disuruh siapa? Disuruh Allah. Lewat apa? Lewat kalamnya yang agung. Apa katanya? Kun fayakun katanya. Kan tadinya begini. Terus ditiup sama Allah. Terus yang ditiupnya makhluk-makhluk hidupnya gini. Gitu kan. Nah, adanya di mana? Kan dari begini terus begini kan. Jadinya terbuka matanya. Setelah buka matanya ya, terus ada gitu kan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma. Lihat, perhatikan baik-baik. Jadi makom ainnya ada di 1. Ya, perhatikan baik-baik. 2. Nah, 3. Nah, ya. Terus nih 1 2 3. Terus kasih melengkung. Nah, setengah lingkaran ya. Set. Terus ininya gini. Paham tuh? Itu angka 4. Atau disebut juga ayat 4. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ya, itu ya kata Allahnya seperti itu. Udah dulu jangan banyak-banyak, nantinya pusing yang melihat atau mendengarnya juga nantinya kalaunya nggak mengikuti dari awal pasti dia pusing lagi ngomong apa itu cenah. Ibu Ida Royani cenah guru Ma'rifatullah cenah dari Nusantara cenah. Kan itunya berbasiskan Nusantara, guru Ma'rifatullah. Kalau yang belum tahu mah pasti ribut keder. Nah, bisa diklik-klik, dicari-cari nama Ida Royani, yaitu dalam channel
pembahasan kitab Sirur Absor ala Ida Riyani. Bye bye, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.